Dan untuk part ketiga ini aku dapat makanan dari Saudi Arabia, ada air minum, ada puding dari pesawat ya sama rotinya. Dan ini aku perjalanan dari tempat anak bos aku dan sekarang lagi mau ke kota Al Nakhwa. Dan ini perjalannya kita naik bis, dan bisnya tuh, dalam bisnya itu banyak warga Indonesia juga. Dan supirnya pun dari Indonesia, dan uniknya di sini supirnya itu ngobrol sama saya dengan bahasa Arab. Disangkanya saya itu orang Arab, maupun saya sudah lama di Arab, ataupun saya ex atau orang yang sering bolak-balik ke Arab, padahal saya pertama kali dari Indonesia dan pertama kali di Saudi Arabia. Masya Allah. Dan ini aku lagi di tempat perhentian, barusan lanjut jalan lagi. Nah, di perjalanan ini kalian bisa lihat sudah ada bukit-bukit ya, dan bukitnya itu unik. Kalau di Indonesia bukitnya itu hijau, dan kalau di Saudi Arabia bukitnya itu warnanya seperti ini. Jadi emang kayak namanya juga gurun pasir ya, gurun pasir. Dan biasanya itu pegunungannya dari gurun pasir yang mengeras gitu kali ya, makanya uh, seperti ini. Jadi tetap ada pohon, dan itu seperti kayak pohon gargat ya. Nah, seperti itu, memang pohon gargat itu memang tumbuh di dataran gurun pasir. Di perjalanan ini aku sempat tertidur, sempat istirahat. Karena apa? Karena perjalanannya itu dari kota Jeddah ke Al-Makhwa itu 4 jam perjalanan. Dan aku bersama orang Indonesia juga ya. Beliau juga pertama kali ke Saudi Arabia, dan dia sering bertanya ke aku gitu. Sedangkan aku nggak masalah, apa yang aku bisa aku jawab. Seperti contohnya dia minta tolong, ini bagaimana cara nyarjernya, bagaimana cara mendapatkan wifi, bagaimana cara pasportnya, segala macam gitu. Jadi saya jawab selagi saya tahu, dan alhamdulillah masya Allah, Allah beri aku kemudahan buat membantu orang yang bertanya. Cuman saya memang agak kesulitan tentang bahasa Arabnya, memang bahasa Arabnya belum terlalu lancar. Jadi saya jawab dengan sebisa mungkin. Dan lihat di sini udah mulai hijau, dan di daerah sini memang, di daerahku tempat bekerja nanti memang sering turun hujan atau subur ya, karena tempatnya itu kurang lebihnya tidak jauh dari laut sebenarnya, tapi di sini ada bukit-bukit, dan bukit ini adalah bukit kayak batu gitu. Dan kalau kita lihat dari dekat itu memang batu sebenarnya, batu. Jadi kayak seperti gurun pasir yang ribuan tahun tidak kena hujan, tidak kena atau kena hujan atau kena air, jadi membeku, bukan membeku ya, jadi mengeras menjadi batu. Dan ini bentuknya seperti ini. Jadi kalau kita lihat dari dekat itu sebenarnya kayak batu-batu gitu ya. Nanti ada next di selanjutnya itu ada yang mirip, bukan mirip ya, emang bener-bener batu tapi gedenya, masya Allah, gede banget. Dan lanjut ya, ini masih di suasana gurun pasir dan pegunungan di kota Al-Makhwah. Ini tuh perjalanan menuju kota Al-Makhwah, yaitu dari Jeddah. Dari Jeddah itu kurang lebih memakan waktu 4 jam perjalanan. Dan di sini aku bersama warga Indonesia juga, alhamdulillah ketemu di dalam bis. Beliau itu baru pertama kali ke Arab Saudi juga, dan saya tanya, saya kurang lebih memakan waktu 4 jam, ternyata dia lebih dari saya, yaitu berapa, 8 jam. Ada yang lebih jauh dari saya ternyata, yaitu 8 jam perjalanan dari Jeddah ke kota beliau akan bekerja. Dan kalau aku kurang lebih dari Jeddah ke tempat Al-Makhwa itu sekitar 4 jam perjalanan. Dan lanjut, aku sudah sampai di Al-Makhwa, dan aku makan kurma muda ini. Ini kurma muda masih sangat segar, jadi keras, musik kerasnya tuh berairnya banyak ya. Dimakannya tuh manis, ada manis sebut juga. Dan ini di kamar aku, meskipun aku seorang penjahit, tapi difasilitasi kamar yang besar dan sendiri, ber AC juga. Dan ini ke pemandangan di luar butik aku, karena kebetulan aku bekerja di butik sebagai penjahit.
Dan ini lokasinya ada di sebuah pedesaan terpencil gitu, lokasinya seperti ini. Tapi meskipun rumahnya kelihatannya biasa aja, ketika kita masuk ke rumah mereka semua itu dalamnya tuh semuanya mewah-mewah, semuanya, nggak ada yang nggak mewah, semuanya mewah. Dan ini tempat aku bekerja ada di sini di Al-Makwah. Dan ini kebetulan aku lagi jalan-jalan buat buang sampah ya. Dan aku coba videokan di sini. Kita naik ke atas nih, telusurin sejarah kota. Bisa kalian lihat ya, tampilan dari depan tuh rumahnya biasa aja. Tapi kalau kita masuk ke dalam semuanya mewah banget, Masya Allah. Ini suasana malam hari, ini khusus di kota Al-Makwah itu penduduknya itu tidak begitu teliti, harus bersih banget, harus sampai ke debu-debu, enggak. Orangnya biasa aja, benar-benar sederhana banget. Ini aku masuk ke rumah tempat tinggal aku di lantai 2. Duh, semewah ini dalamnya. Ini belum ada apa-apa. Di anak bos aku itu lebih mewah lagi, meskipun di depannya itu biasa aja, tapi ini mewah banget, benar-benar mewah. Ini tempat tinggal aku ada di sini. Nah, aku cari kuncinya dulu. Emang aku selesai biasa jam 11 malam ya. Kita masuk. Assalamualaikum. Kita masuk, masih gelap. Ini suasana malam hari dan ini suasana siang hari. Siang hari ini aku mau bekerja mulai jam 10 siang sampai jam 12 siang, lanjut di jam 3 sore sampai jam 11 malam. Setiap harinya seperti itu. Ini aku mau ke butik tempat aku bekerja. Harus buka kunci dulu di bagian pintu depannya. Dan kalau di sini tuh Masya Allah ya, orangnya sebenarnya baik, cuman kalau kita keterbatasan bahasa yang harus lancar, jadi kita harus berhati-hati dengan semua orang, terkecuali kita udah fasih bahasa Arabnya, baru kita oke kemanapun kita pergi gitu, karena kita bisa adu argumen kalau terjadi masalah, kita bisa ngobrol, kita bisa ngomong apa aja. Tapi kalau kita keterbatasan dengan bahasa, jangan kemana-mana, sebaiknya jangan kemana-mana. Ini lokasinya seperti ini ya, jadi nggak begitu rapi banget, nggak masalah. Orangnya tuh benar-benar tawadu, zuhud, jadi biasa aja, tapi tetap mewah dalamnya gitu. Nah, ini tempat aku bekerja, butiknya ada di sini. Jadi kalau di sini tuh nggak kayak di Indonesia gitu, toko-toko kelihatan barangnya, nggak. Kalau di sini tuh cuma sama seperti rumah, hanya saja bisa diakses dari HP, handphone. Jadi semua orang udah tahu bahwa itu adalah butik ataupun toko. Nah, sekarang aku mau masuk ke dalam sini. Ini kondisi di luarnya ya. Dan kita masuk ke dalam. Nah, itu baju-baju yang dibuat itu bukan bikinan saya. Itu bikinan bos, bikinan karyawan sebelumnya. Dan ini aku udah mulai masuk ke dalam. Lanjut ini posisi aku lagi di tempat butik ya, seperti ini. Jadi pas kita baru masuk, kita harus nyalakan dulu semuanya nih biar terang. Nah, udah terang seperti ini. Jangan lupa nyalakan AC-nya biar kerja kita nyaman. Nah, ini kondisi seperti ini, pajangannya seperti ini, tapi ada lagi untuk displaynya. Next, ini aku istirahat di jam 12 siang untuk sholat zuhur dan makan sampai jam 3 sore. Jadi aku harus keluar dulu, dan panasnya Masya Allah. Tapi di sini meskipun panas, kalau kita di dalam rumah tetap dingin karena kita pakai AC. Di kondisi di sore hari jam 3